Shalom, semangat yang dikasih Tuhan di gereja maupun yang online di rumah. Bagaimana kabarnya semuanya? Kami harapkan semuanya keadaannya baik-baik saja dan sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah Share the Kingdom of God. Bagikan kerajaan Allah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Shalom, Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji, meninggikan namanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih baik yang Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami datang menaikkan pujian syukur kami kepadamu, sebab Engkaulah Raja yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, Engkau
hadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kasih-Mu di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, ku namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, pujian bagiku. Saya udah Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Yesuslah Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas hidup saya dan juga saudara. Yang siap memuji Tuhan katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi, sebab firman Tuhan berkata berbahagialah kita yang mengenal Tuhan. Amin, haleluya.
katakan, Dialah Allah yang berjaya. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada pujian bagi Dia. Dialah Raja, Dialah Allah yang berkuasa. Haleluya. Bersyukurlah
akan sambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Untuk minggu ini persembahan dijalankan 2 kali, yaitu persembahan dan juga persembahan untuk Natal. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau hari ini kami boleh hadir Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan, kalau hari ini kami akan memberikan persembahan kami, Engkau yang boleh berkati persembahan, boleh menjadi membantu gereja kami Tuhan untuk perluasan gereja-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. dapat melihat rencana-Mu indah bagiku di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
Bapa dan Rajaku. Kami mengasihi Engkau, kami memuji Engkau, Raja segala raja, Tuhan yang kekal. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Biarlah kami memuji-Mu Tuhan, biarlah kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus Raja kami, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu terjadilah di bumi seperti di surga. Ya Allah kami, Yesus Kristus. Masyata kala rabaya rasikini ala rabala rabasan ira masyata kana ya rabu ya rasane ira masyata kana mo ya rabate haleluya. Rabaya rabasyana takana la rabaya rabate arabasyane la ramasane. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, amin. Kami percaya, biarlah kerajaan-Mu ada di tempat kami, Tuhan. Oh, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu ya Tuhan, di bumi seperti di surga. Di bumi
seperti di surga, bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh dibuat mengerti, kami buat memahami bahwa kerajaan Allah ditegakkan atas hidup kami. Kerajaan Allah ditegakkan atas gereja kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya saat kerajaan-Mu ditegakkan, saat kerajaan-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan, maka apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan mengurunkan urapan bagi hamba-Mu, bagi semua jemaat-Mu, agar kami bisa menangkap pesan yang Tuhan persiapkan untuk pagi hari ini. Kami di dalam nama Yesus. Mari yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, ini di akhir, haleluya, di akhir bulan Oktober, masih dengan tema yang sama, share the kingdom of God. Jadi membagikan kerajaan Allah. Ini tema yang tidak mudah, saudara. Saya mau bicara apa? Wis diborong semua sama hamba Tuhan. Karena saya kebagian di akhir bulan, jadi semua cari ini loh, wis dibagikan sama ini, sama Pak Yusa. Pak Yusa membagikan tentang karakter Allah harus ada dalam hidup kita. Suatu tindakan akan bicara lebih nyaring daripada kata-kata. Kemudian Ibu Gembala membagikan Roma 14 ayat 17, kebenaran, ya. Apa sih kingdom of God itu? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kemudian Ibu Foni membagikan apakah kita sudah menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita sebelum kita membagikan kerajaan Allah itu. Ya, kemudian Pak Henry minggu lalu membagikan jaminan keselamatan. Kerajaan Allah itu bicara tentang jaminan keselamatan. Membagikan kerajaan Allah sama dengan menyelesaikan misi dari Tuhan Yesus. Aku terus ngomong opo. Wes entek. Tapi firman Allah itu adalah firman yang hidup, tidak pernah habis. Amin. Ya, itu sedikit review. Karena kemarin tak lihat, tak dengarkan di YouTube satu persatu, saudara. Ya. Nah, hari ini saya bicara dengan tema, dengan judul Kerajaan Allah datanglah. Ya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kalimat datanglah apa? Kerajaanmu. Itu berarti kita semua dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi bukan kita itu membangun satu kerajaan. Bukan. Kerajaan Allah sudah ada sejak Yesus hadir di bumi ini. Memang kita tahu atau mungkin ada hafal kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami. Tetapi apakah kita benar-benar memperkarakan bahwa kita telah hidup dalam suasana kerajaan itu, saudara? Ternyata di dalam bicara tentang kerajaan Allah, di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru, itu banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus yang pertama, selama 3,5 tahun banyak berbicara mengenai kerajaan Allah dalam 4 Injil. Tercatat 75 ayat. Kemudian khotbah Yesus yang pertama berbicara mengenai kerajaan Allah, Matius 4 ayat 17. Paulus menulis tentang kerajaan Allah sebanyak 14 kali, saudara. Dari 1 Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, 1 Tesalonika 2, 2 Timotius, dan sebagainya. Dan 7 dari 14 tulisan tersebut ditekankan untuk kita hidupi pada saat ini.
1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Jadi Bapa itu menghendaki kita bertumbuh untuk menjadi dewasa. Itu kehendak Bapa. Yang pertama saudara harus pahami, kehendak Bapa menghendaki agar kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita bertumbuh menjadi dewasa, memiliki pikiran Kristus, mengerti kehendak Bapa untuk dilakukan. Coba yuk kita katakan sama-sama. Yang pertama apa? Menjadi dewasa. Katakan menjadi dewasa. Kemudian yang kedua, memiliki pikiran perasaan Kristus. Dan yang ketiga, mengerti kehendak Bapa untuk dilakukan. Kita ngerti kehendaknya Bapa kita itu apa? Untuk kita melakukannya. Dan dari situ kita bisa menarik garis benang merahnya. Kita menarik kerajaan Allah dalam hidup kita. Di situ kita menciptakan atau membangun suasana kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Apakah saat kita bekerja, kita menghadirkan kerajaan Allah dalam pekerjaan kita? Saat kita studi, apakah kita ada hadirat Allah, ada kerajaan Allah dalam hidup kita? Dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, apakah ada kerajaan Allah? Kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan itu tidak akan bisa tanpa Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi, Pak Yusak katakan, ambasador kerajaan Allah di bumi. Jadi Roh Kudus yang akan menolong kita suasana kerajaan. Kerajaan Allah sudah ada. Itu yang harus kita pahami. Kerajaan Allah sudah ada sejak kehadiran Yesus. Nanti ada ayat yang kita bisa memperjelas mengenai itu. Nah, di dunia saat ini kerajaan Allah memang belum terlihat secara penuh dalam tanda-tanda lahiriah. Tetapi sebenarnya sudah datang dan ada di antara Injil Lukas pasal 17 ayat 20 dan 21. Injil Lukas pasal 17 ayat 20 dan 21. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang. Jawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi kalau orang ngomong, oh ada kerajaan Allah, oh ada kehadiran Yesus di sana, di sini, jangan kita percaya. Karena Tuhan mengatakan, Yesus menjawab sendiri, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Amin. Di antara murid-muridnya, di antara pengikut Kristus, ada kerajaan Allah. Di dunia saat ini kita melihat bahwa seperti ini, kita sekarang telah berada di dalam kerajaan Allah. Oke? Setelah berpindah dari kerajaan kegelapan. Ya, kita dulu dari kerajaan kegelapan. Ya. Kerajaan kegelapan pindah menjadi kerajaan Allah. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat yang ke-13. Jadi sebelum kita masuk mengenai bagaimana kita men-share, bagikan kerajaan Allah, saudara pahami dulu ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Wow, luar biasa loh saudara. Jadi kita ini dulu pengikut kerajaan kegelapan, kerajaan kerasakti. Kalau saya bisa ngomong kerajaan kegelapan saudara, kita dipindahkan, ditarik ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ini saudara ternyata luar biasa, makanya nggak main-main kerajaan Allah ini. Melalui apa saudara? Melalui kelahiran baru. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Jadi melalui
kelahiran baru kita inilah, saudara. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa membagikan kerajaan Allah dalam hidup kita? Nah, ini tema bulan ini. Kita akan menutup tema ini. Setelah bulan depan akan berganti tema. Yang pertama, milikilah gaya hidup kerajaan, kingdom lifestyle. Ketika kita, saudara, kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah, maka sesungguhnya Tuhan sedang menjawab doa kita dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10. Ketika kita ini memancarkan gaya hidup kerajaan Allah, kita menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dalam segala hal yang kita akan lakukan, kita lakukan yang terbaik. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Karena kita di sini adalah ambasadornya Tuhan, ambasador kerajaan Allah. Ya, setelah Yesus sebagai raja yang hadir di bumi selama 3,5 tahun melayani kita, melayani murid-muridnya, dan kemudian itu diimpartasikan, atmosfer kerajaan Allah itu diimpartasikan kepada murid-muridnya, kemudian kepada kita orang-orang percaya. Jadi kalau 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara ditempatkan di tempat lingkungan engkau bekerja, di lingkungan engkau melakukan segala kegiatanmu di marketplace, ayo kita memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang diutus oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus, untuk kita menjadi ambasador, menjadi brand ambasador itu harus memahami apa yang kita mengerti. Pada saat kita di sini hidup, kita berbuat segala sesuatunya untuk Tuhan, Raja kita. Karena apa? Kita membawa nama Raja kita. Sama dengan kalau orang menjadi brand ambassador barang tertentu, dia harus pakai barang itu, dia harus mempromosikan barang itu, dia harus melakukan apapun juga demi barang itu, karena dia dibayar untuk itu. Demikian juga kita ditebus dari kerajaan kegelapan. Kita yang dahulunya pengikut dunia, kita yang dulunya seharusnya kita binasa, tapi kita ditebus, diangkat menjadi kerajaan Allah, kita dimasukkan kerajaan Allah, kita bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ayo gaya hidup kita, milikilah gaya hidup kerajaan. Amin. Sebagai contoh begini, kita bicara tentang negara-negara yang maju, kayak Singapura, Jepang. Nah, negara-negara ini punya masyarakatnya, punya gaya hidup yang disiplin. Kalau mereka jalan, ya cepat jalan. Jadi ya, tapi karena apa? Gaya hidupnya mereka itu seperti itu, saudara. Jadi mereka menganggap waktu ini sangat berharga. Jadi mereka kalau jalan menuju ke tempat pekerjaan, ya mereka berjalan cepat, saudara. Jadi makanya kenapa juga gaya hidup, kenapa negara itu jadi bersih, kenapa negara itu tertib, disiplin, karena gaya hidup yang ditanamkan oleh bangsa itu seperti dan turun-temurun. Ya beda. Yang gaya hidupnya yang tidak mengikuti, pada saat kita masuk ke situ kita nggak akan terbiasa. Jadi itu gaya hidup yang ditularkan dari dari orang tua kepada anak, di sekolah mereka itu. Jadi mereka, kalau orang Jepang biasa apa? Bertemu dengan orang maka dia akan menundukkan badannya, dia menghormati.
Itu gaya hidup, saudara. Gaya hidup orang Jepang. Kemudian orang Singapura, mereka disiplin, mereka bersih kotanya. Mereka nggak buang sampah sembarangan, buang tisu, mobil. Ya toh. Ini saya paling, ya kalau itu saya suka negur istriku. Menai, plung, gitu. Ya toh loh, nggak apa-apa kan, nanti terbang tisu kecil loh. Ya toh, aku mau tisu itu nempel muka orang plok. Ya toh, pokok kamu gak dipisui wong. Gaya hidup, saudara. Terbiasa seperti saya selalu marahi gitu loh. Kenapa? Supaya dia itu ingat terus bahwa itu gak baik gitu loh. Saya selalu lebih baik kalau ada tisu kotor, ya sudah, gak ada tempat sampah di mobil, gak ada kresek. Aku selalu tak untel-untel, tak taruh di bawah gitu loh, saudara. Nanti kalau saya keluar, ya sekalian tak ambil, tak buang di tempat sampah. Ya memang kelihatannya simpel, tapi kalau gaya hidup yang kita seenaknya dewe itu, saudara, kita biasakan, itu terus menerus. Dan anak kita lihat, oh gitu, anak kita akan melakukan hal yang sama. Amin. Jadi itu menjadi gaya hidup. Coba saudara ngono di Jepang, aku ngomong, kamu kalau di Singapura, kontek duitmu. Loh, iya, dibayar denda. Kenapa di sana dendanya sangat tinggi? Karena itu mendisiplin masyarakatnya untuk mereka tertib. Buang sampah, ada sampah non medis, sampah yang makanan, sampah kering, sampah yang bisa diolah, itu ada. Ya di sini kan sudah ada kan, memang di Surabaya kan, di Sidoarjo juga ada. Tapi ya saudara, gambarnya hijau, baknya hijau, dimasuki ya balungan, saudara. Bungkus nasi campur dimasuk noe nih, gak peduli. Ini kan ada tulisannya, saudara. Tapi itu gaya hidup yang sudah dibiasakan. Oh ini pokoknya tong sampah gitu loh. Podo ae sampah kok. Nggak bisa, saudara. Saya kalau ada botol, sisa botol minum gitu kan, atau gelas plastik kan, saya selalu pisahkan, saudara. Tapi kalau makanan tak pisah. Tapi yang di rumah enggak. Pokoknya ada kresek sampah, ya wis balungan di kono, itu mari krokot kepala ikan di situ, sisa nasi di situ, campur sama botol. Saya selalu jengkel karena saya bagian buang kan kalau malam. Loh, ada botol, ada balungan, campur jadi satu, ada sisa nasi. Nah, saudara, ini yang selalu saya kan gini loh, saya mikir gini, kasihan toh tukang sampah itu kan. Mereka kan ngambil, bisa ngambil kan, maksudnya itu bisa jadi uang gitu loh bagi mereka. Jadi saya selalu pisahkan, saya selalu ada tong sendiri, ada botol, ada kresek, ada bungkus plastik, tak pisahkan, saudara. Supaya apa? Itu kan jadi satu, kalau begitu sudah penuh, tak jadikan satu di satu kantong kresek. Saya waktu buang, saya ngomong sama Pak sampahnya, Pak, sampah kering, dia sudah apa? Dia bisa langsung pisahkan sama dia, jadi ada satu karung besar di gerobaknya itu, dimasukkan ke situ. Nah ini gaya hidup yang kelihatannya sederhana, saudara. Tapi kalau kita itu membiasakan sakar PDW kayak gitu, ya saudara, makanya di gereja di belakang kan, pernah kan ditaruh kan ada sampah untuk dijual kembali. Jadi berkat bagi Bapak pemungut sampah itu, saudara, tukang sampahnya itu, saudara, iya kan? Mereka eker-eker di sana toh, kepingin ngambil plastik, ngambil botol, nanti nemu, itu kan sehari berbusuk, baunya nggak enak kan? Jadi gitu, saudara. Ayo milikilah gaya hidup, kembali lagi, milikilah gaya hidup kerajaan, saudara. Jadi gini, saudara, demikian juga identitas kekristenan, berbicara tentang identitas selalu terkait erat dengan gaya hidup. Demikian juga identitas kekristenan kita. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, berarti kita juga menyatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Otomatis saat itu nama kita tercatat seketika itu juga dalam kantor imigrasi kerajaan Allah. Amin. Kita mengakui, saat kita mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan, maka saat itu juga kita mengakui Dia sebagai Raja kita. Dan kerajaan itu bagian dalam kekekalan, saudara. Itu ada
pembicaraannya tersendiri, saudara. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, Wahyu pasal 20 ayat 12, saudara. Jadi pada yang pertama, bagian menjadi gaya hidup kerajaan itu pada saat kita gaya hidup dalam kerajaan Allah, kita akan, yang pertama, kita akan menjadi terang dan garam bagi sekitar kita. Garam itu sedikit saja, tapi bisa membawa pengaruh atas masakan. Kemudian bicara tentang terang, Matius pasal 5 ayat 13-16. Coba kita baca, saudara. Jadi ini bagian yang kita harus lakukan sebagai gaya hidup kerajaan. Injil Matius pasal 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Next. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi nggak mungkin lampu ini ditaruh di bawah lantai. Lampu ini selalu di tempatnya di atas, saudara. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan Allah dalam hidup kita. Ayo kita jadi garam dan terang dunia, saudara. Apakah kita sudah jadi berkat lingkungan kita? Apakah kita sudah jadi berkat bagi tempat kita kerja? Atau orang tidak suka sama kita? Orang malah menjauhi kita, saudara. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi, saudara. Ini bisa minta tolong kipasnya dimatikan sebentar ya. Saya akan memainkan sedikit sulap, saudara. Ini lilin, ya. Ini, ya, lilin ya. Ini lilin yang bisa nyala. Nah, perhatikan baik-baik. Aku bukan pesulap sih, yang handal. Jadi saudara bisa minta tolong, oke ya, sebentar aja nanti. Nah, saya akan membuat lilin ini bisa menyala tanpa saya menyalakan dengan tangan saya. Ya. Ini bukan main sulap kegelapan. Ini cuma ilustrasi aja. Oke, ya. Jadi saudara perhatikan lilin ini baik-baik ya. Nyala tanpa saya bisa menyalakan. Ya. Saudara percaya enggak? Oh, enggak percaya? Loh. Enggak percaya lah, aku ini pesulap meskipun ini belajar loh semalam. Sampai enggak tidur. Ya. Saya akan buat, ini saudara perhatikan loh ini. Enggak ada tombolnya loh, saya enggak pegang loh. Saya akan bisa membuat lilin ini menyala tanpa saya memegang koreknya. Ya. Jadi Benny bisa maju ke depan? Loh enggak maju ke depan, bukan menyala. Saya bisa maju ke depan? Saya enggak ngerjain kok. Ya. Ya. Saudara perhatikan loh ya, saya enggak akan menyentuhnya. Silakan. Loh, silakan. Dibuat menyala. Loh, tidak tahu saya. Loh, percaya enggak? Nyala kan tanpa saya megang, loh? Tapi pakai mulut saya nyalakannya. Saya menyuruh Benny.
Ya, terima kasih. Lah, nyala kan? Loh, ya. Iya kan? Nah, saudara, saya nggak bicara tentang bagaimana cara proses menyalakannya, saudara. Ini cahaya kan? Tapi saat suasana ini terang, saudara perhatikan. Saat ini nyala, lampunya nyala, ini ada lilin yang dinyalakan. Lah, saat lilin ini nyala, saudara, terang ini kelihatan enggak? Kelihatan terangnya. Ya, oke. Terang ini kelihatan. Tapi terang ini saat di dalam ruangan yang penuh cahaya seperti ini, lampunya nyala kayak gini, bingar-bingar seperti ini. Terang ini kelihatan memang. Tetapi dibanding terang yang di sekelilingnya yang terang, ini enggak terlalu berdampak. Amin. Tapi saat kita ruangan ini coba, saya akan gelap tanpa saya. Ya, saya minta tolong Pak Fran bisa mematikan. Oh, ini kuasa mulut ini. Ya. Nah. Terang ini berdampak enggak? Berdampak, saudara. Saya enggak kelihatan, saudara. Peteng soalnya. Tapi saat saya membawa lilin ini, saya kelihatan, di depan saya kelihatan. Karena saya berjalan dalam kegelapan dan saya membawa satu cahaya. Ini yang dimaksud dengan firman Tuhan Matius tadi, saudara. Amin. Ya. Saya akan matikan tanpa saya. Enggak. Saudara. Ya, bisa dinyalakan kembali. Ini yang dimaksudkan dengan Matius pasal yang ke berapa tadi? Matius pasal 5 ayat 13 ayat yang ke-16 tadi. Jadi ini sesuatu yang sederhana, saudara. Bahwa saat ini menjadi terang, gaya hidup terang, kerajaan, memang di lingkungan gereja, saudara nggak kelihatan karena terang kabeh, betul? Kita berdiri di tengah-tengah orang-orang yang terang. Tapi bagaimana saat engkau berjalan, engkau masuk ke dalam orang-orang yang gelap? Nah, itulah saatnya kita diuji. Gaya hidup kita di tengah-tengah orang-orang gelap, saudara. Kita membuktikan bahwa kita ini ambasadornya kerajaan Allah. Kita membagikan kerajaan Allah. Amin. Perkataan kita. Jangan mereka terang, kita gelap. Kualik, saudara. Kita yang membagi Allah itu gaya hidup kita lah, saudara. Kita membawa terang Kristus itu sehingga orang boleh melihat, oh, orang Kristen. Ada terang Kristus itu dalam kehidupan kita. Saat orang menyakiti kita, apakah kita bisa melepaskan pengampunan? Saat kita bertindak membagikan kasih, saat kita hidup kita ini jadi terang bagi sesama kita. Itulah fungsi terang itu ada dalam hidup. Amin, saudara. Jadi di tengah-tengah kegelapan lah justru itulah fungsi kehidupan kita, menjadi gaya hidup kita. Yang kedua, gaya hidup penyembah Tuhan. Saudara, kita ini nanti akan masuk dalam kerajaan kekal. Amin. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, kekal selama-lamanya? Amin. Kita semua akan masuk ke dalam situ. Akan masuk, menuju ke situ, saudara. Nah, sorga itu, kerajaan sorga itu berbicara tentang pujian penyembahan 24 jam. Saudara, kalau baca kitab Wahyu, itu terus menerus worship kepada Sang Raja segala raja. Nah, kita dilatih, kita dipersiapkan gaya hidup seorang penyembah Tuhan.
Nah, ini yang harus kita latih, saudara. Kita membiasakan diri. Karena apa? Saudara nanti ke surga, saudara nggak tolak-tolak di surga. Tapi saudara bisa mengerti, oh ini loh. Jadi saudara ada pujian, penyembahan, worship kepada Sang Raja. Gaya hidup penyembah Tuhan. Gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan ini juga menjadi ciri-ciri orang percaya dari masa ke masa dalam Alkitab. Mulai dari masa keluarnya Israel dari Mesir, Keluaran 15 ayat 1-21. Sampai masa kesesakan pemazmur, Mazmur 28 ayat 7. Masa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Markus 14 ayat 26. Sampai kepada masa Paulus menderita karena nama Yesus, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan adalah bagian gaya hidup orang percaya. Jadi dalam zaman Alkitab itu saudara, mereka sudah boleh perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara, ini gaya hidup orang percaya. Mereka menyembah Tuhan. Pujian itu adalah bagian hidup mereka, orang-orang yang percaya. Jadi kalau ada orang-orang percaya yang nggak suka menyanyi, memuji Tuhan, itu dipertanyakan apakah dia ini anak kerajaan, anak raja, anak Tuhan atau bukan, saudara. Jadi ayo miliki gaya hidup penyembah Tuhan. Karena kita nanti ada jaminan masuk surga di dalam kehidupan kita. Kita akan nggak kagok, kagok itu apa sih? Nggak aneh gitu loh, saudara. Karena itu gaya hidup penyembahan itu ada di sorga memang. Jadi malaikat-malaikat itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena pujian itu dituliskan kepada orang-orang yang berhikmat. Dan selalu, nah saudara, di Departemen Pujian Penyembahan di tempat ini, ya terima kasih kepada para senior di tempat ini yang luar biasa, Bapak Beni, Bapak Susilo, yang sudah berjuang, katanya Bu Evi, berjuang untuk membuat keadaan kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya. Jadi apa? Ini dipersiapkan, kami semua dipersiapkan untuk bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Saudara, alat-alat musik, ya, semua dipersiapkan dengan baik. Yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan kelas-kelas training-training pujian penyembahan kepada para hamba yang pelayan-pelayan mimbar. Bagaimana kita mempersiapkan semuanya ini dengan maksimal. Kita harus melatih diri. Saudara, para worship leader di tempat ini latihan, saudara. Nggak langsung nyanyi. Kita hari Sabtu kita latihan. Datang siang-siang panas-panas. Kita datang ke tempat ini. Lalu saudara, jauh datang ke tempat ini. Untuk kita apa? Melatih, mempersiapkan diri. Pujian, penyembahan yang baik, saudara. Makanya kita juga ada, kalau memang latihannya terlambat sampai sekian lama, sudah, oke, enggak perlu naik. Enggak perlu melayani, digantikan yang lain. Karena apa? Kita mempersiapkan gaya hidup penyembah, saudara. Supaya jemaat ini dipuaskan, jemaat ini bisa menyembah dengan baik. Oh, enak. Nah, saudara, ini, ayo, sebagai umat Tuhan kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Ya. Jadi, saudara, dan Tuhan selalu memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan, pada orang-orang anak-anak Tuhan. Mereka diberikan hikmat untuk menciptakan lagu. Sehingga kita dari waktu ke waktu, ya memang ada pujian, yang Haleluya 12 kali tetap dinyanyikan di gereja, itu sudah lama banget, saudara. Tapi ada lagu-lagu baru. Nah, bayangkan saudara, kalau tidak ada hikmat daripada Tuhan untuk penulis-penulis lagu rohani, saudara. Saudara, dari masa ke masa, saudara, dari lagu 1 sampai lagu ke-5, saudara bayangkan nyanyinya, Haleluya, dia bangkit. Atau gini,
Lalu gini, ayo mari saudara kita menyanyikan King Kong badannya besar. Kemudian refrennya itu gimana? Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Itu diulang-ulang terus. Haleluya 12 kali, diulang-ulang terus. Saudara, kira-kira saudara bosan enggak saudara? Dari masa ke masa lagu itu aja. Tapi memberikan hikmat akal kepada para penulis-penulis lagu. Menciptakan mereka menulis untuk lagu-lagu diciptakan dengan apa? Supaya kita bisa gairah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara. Bagian yang terakhir, bagaimana kita membagikan kerajaan Allah dalam hidup kita. Sebelum kita membagikan kerajaan Allah, haruslah ada tanda kerajaan Allah dalam hidup kita. Jadi yang pertama, gaya hidup kerajaan. Kemudian yang kedua, tanda kerajaan itu harus ada dalam kehidupan kita. Seperti Bu Foni katakan, sebelum kita membagikan ke orang lain, kita harus punya kerajaan dulu, punya kerajaan Allah dalam hidup kita dulu. Contohnya gini, tanda kalau saudara ini warga negara Indonesia itu apa saudara? Saya mau tanya sama Bapak Ibu saudara. Apa tandanya? Tandanya kita berbahasa Indonesia. Saya heran ya, kenapa di Cina itu orang-orang pintar ngomong Cina? Bahasa ya? Di Amerika orang ngomong bahasa Inggris itu pintar. Dari bayi itu loh, mereka sudah ngomong bisa bahasa Inggris, balita. Kenapa? Karena mereka warga Indonesia. Nah, sekarang tandanya kita warga negara Indonesia, oke, kita berbahasa Indonesia. Ya. Oke, kemudian yang kedua apa? Ada lagi? Ya? Menyanyikan Indonesia Raya. Ayo sekarang tak tes, ayo saudara. Satu-satu. Mau ayo? Saya tes satu-satu. Bisa nyanyikan enggak? Kalau nyanyi bareng-bareng bisa, bengok-bengok ya toh. Karena kita nyanyinya 1 tahun 1 kali. Kalau kita hadir di kampung saudara. Di gereja kita menyanyikan kalau kita merayakan. Oke, ada lagi? Ayo. Tanda yang paling gampang yang saudara ada. Om Sus apa? Tandanya ini warga negara Indonesia. Nah, KTP. Ojo. Aku KTP ku masih Puri Indah loh. Ya. Tandanya kita ini punya tanda WNI adalah kita memiliki kartu identitas. KTP, saudara. Ya kan? Jadi saudara punya KTP. Tanda fisik. Kalau kita, nah, tanda fisiknya apa? Kita membuktikan bahwa itu anak kita. Mirip kita. Ya toh? Ya. Lo Bu Reni punya anak 3 kan? Beda-beda. Kalau saya kan cuma 1. Om Susilo 2. Ya kan? Bu Reni ada yang mirip Pak Fran. Mirip Pak Fran itu siapa ya? Elia ya. Kemudian ada yang milih Bu Reni, Yesi. Kemudian, ya kita yang punya anak, tanda fisiknya anak itu mirip kita, jangan sampai mirip tonggomu saudara. Belain itu, nanti saudara bisa bingung. Loh, begitu gede-gede, umur 1 tahun, 2 tahun loh, kok mirip Pak Hendri ya? Ngidamnya mangkel terus sampai Pak Hendri. Saudara, tanda fisiknya anak kita mirip salah satu orang tuanya. Ada banyak tanda membuktikan bahwa kita itu anak raja. Saudara anak raja? Kita anak raja. Karena kita hidup dalam kerajaan Allah.
anak Tuhan, yang menegaskan adanya kehadiran kerajaan Allah. Yang pertama tanda-tandanya apa? Mujizat yang Tuhan Yesus perbuat untuk membuktikan kalau dia adalah utusan kerajaan Allah dalam dunia. Injil Lukas pasal 11 ayat 20. Injil Lukas pasal 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Ada tanda kuasa untuk mengusir setan, saudara. Ada kuasa yang diberikan Allah sebagai tanda bahwa bukti bahwa kita ini anak raja. Yohanes pasal 4 ayat 48 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak mujizat, kamu tidak percaya. Makanya kenapa ada banyak misionaris, mereka yang melayani pedalaman, mereka diperlengkapi Allah. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau kamu nggak melihat tanda dan mujizat, kamu nggak akan percaya. Makanya kenapa banyak orang percaya kepada Tuhan setelah mereka melihat tanda. Nah, berbahagialah Bapak Ibu Saudara tempat ini, saudara sekalipun saudara nggak melihat tanda, saudara tetap percaya. Amin. Itu loh yang bagian yang harus sebagai iman kita. Nah, tapi memang ada orang-orang seperti Thomas, murid-murid Tuhan. Dia mau lihat tandanya dulu, bahwa dia cocokkan sampai dia melihat bahwa itu tanda bekas disalibkan. Nah, demikian juga dengan kita. Tanda mujizat itu ada dalam hidup kita. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan bukan mati. Orang itu akan sembuh, saudara. Amin. Saudara, Injil ini harus berlaku dalam kehidupan kita juga. Jadi kita mengusir setan demi nama Yesus. Ya, saudara, ayo kita dalam hidup kita sebagai tanda bahwa kita ini punya kuasa. Ya, kita kalau dibuat misalkan malam-malam, saudara, ya, malam-malam ada di antara saudara yang kalau mau kebelet pipis, saudara bangunkan pasangan hidupmu. Ayo, istrinya itu kan lagi deep sleep itu, saudara. Ya toh? Wah, lagi di Hong Kong, dia lagi shopping, saudara. Bukan ngamuk, saudara. Kemudian saudara dipikir ada apa? Antarkan pipis. Saudara. Memang kadang-kadang itu apa ya? Dibikin percaya ya nggak percaya, tapi ya memang orang-orang itu kadang-kadang memang punya seperti itu, bisa, saudara. Nggak harus dia orang yang nggak percaya. Orang percaya banyak seperti itu. Tapi ayo kita memiliki tanda, kita mengusir setan, kita menyembuhkan orang yang sakit, kita mendoakan orang itu, maka orang itu akan sembuh. Ada kuasa yang kita miliki sebagai kita ini anak raja, saudara. Jadi ayo kita miliki kuasa. Kalau ada tetangga kerasukan, saudara. Nah, saudara dipanggil, saudara. Ada jemaat di tempat ini, di kampungnya, karena dia tinggal di satu kampung. Nah, cuma dia yang Kristen, saudara. Jemaat tempat ini, bapak, ibu ini, keluarga ini yang Kristen. Nah, dia cepat cerita gini. Nah, ada orang yang sakit atau kerasukan gitu ya. Nah, ibu ini dipanggil. Oh, itu loh, panggilkan ibu itu loh. Dipanggil untuk mendoakan. Kemudian kalau saudara lewat kuburan gitu, saudara kan. Amit, Mbah. Saudara, ini pakai kalung salib. Gue deh, Mbah, Amit, Mbah. Amin.
Saudara, ini tandamu mana, saudara? Ya saudara, ya memang kita nggak bisa sembrono atau jangan mencobai Tuhan gitu loh ya. Ojo mono kuburan di lewangkai ya saudara. Ya enggak, kita dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa minggir. Anak raja mau lewat. Amin. Ojo mbah, amit mbah. Saya punya tukang itu kalau gitu. Kalau saya punya tukang kan masuk kan, saya kan renovasi kan. Kadang-kadang gudang, saya pernah satu saat di gudang di Buduran itu waduh banyak setannya saudara. Itu satpamnya bilang, di belakang itu Pak, tempatnya gondoruwo. Saya bolak-balik dikelihati, dia tidak berani ke belakang kalau malam karena dia selalu tidur itu di depan. Pada waktu saya membersihkan tempat itu, ya memang karena tempat itu disewa, gudang itu disewa untuk orang yang nyewa ini, masang itu, tanam ini, tanam itu. Jadi memang ya akhirnya jadi pusatnya kerajaan kegelapan. Akhirnya saudara saya masuk, memang sungguh nggak enak, suasananya nggak enak. Akhirnya tak bongkari semua. Nah, salah satu tukang saya gini. Aku ngene lapo kon mbok pamiti ku. Usiren. Mbok pamiti, kayak mamiti aneh gitu aku. Ya beda. Amin. Beda sama kita. Aku gini wes, tak ambilkan air. Dalam nama Yesus segala roh keluar. Amin. Itu membuktikan kita ini anak raja. Ojo kita melo-melo. Oh iya ya. Oh iya. Ya dibancai. Dipindah dibancai. Masih nasi merah. Aduh saudara. Aduh. Ya ini keadaan memang. Kita nggak bisa melarang mereka ya. Kita hanya mereka. Kepercayaan beda-beda. Tapi saudara kita itu harus punya kuasa, tanda kuasa. Yesus katakan, orang itu nggak akan percaya kalau kita nggak punya tanda kuasa. Amin. Itu yang berikutnya, saudara. Kerajaan oleh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Oleh Ibu Gembala awal Oktober kemarin. Saudara bisa lihat YouTube-nya. Sekarang tuh enak loh, gampang loh, saudara. Saudara nggak perlu nyatet. Mana? Tak lihat ada yang nyatet sekarang? Gak ono saudara nyatet. Tapi saudara bisa setel YouTube. Saudara, yang penting ada wifi. Kalau di warkop cari wifi kan? Ya. Saudara bisa review kembali. Saya kemarin review kembali, tak dengerin apa yang diomongkan Ibu Gembala, diomongkan Ibu Foni, Pak Yusa, Pak Henry. Tak dengerin lagi semua. Jadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Setiap pribadi yang beriman kepada Yesus Kristus, dia berusaha menghadirkan kasih Allah, menghadirkan sukacita, dan menghadirkan damai sejahtera. Amin. Itu loh bagian kita membagikan kerajaan Allah. Kesimpulannya, saat kita semua sebelum men-share kerajaan Allah kepada orang lain, mari kita introspeksi diri. Apakah dan merenungkan kembali dua hal ini. Apakah sudah ada dalam kehidupan kita ini sebagai anak Tuhan atau anak raja? Dua hal ini saudara. Apa yang pertama? Kingdom lifestyle, gaya hidup kerajaan. Apakah sudah ada dalam hidup kita? Yang kedua, ada tanda dalam kehidupan kita. Tanda bahwa kita ini anak raja. Kita punya kuasa. Kita deklarasikan, kita punya kuasa. Kita nggak takut sama ada yang kuasa-kuasa. Karena Tuhan Yesus mengatakan, menyertai kita orang-orang percaya, tanda-tanda ini. Amin. Jadi ayo dua hal ini, biarlah ini menutup tema bulan Oktober ini, saudara. Ya, saya juga minggu depan oleh Pak Lukas Pohan. Saya pikir, saya kok pernah nggak asing ya nama ini. Ternyata biasa, saudara, ini luar biasa. Jadi hamba Tuhan ini,
dari Jakarta, Bapak Lukas Pohan ini mantan waria tanpa kaki, saudara. Loh, aneh loh. Ya saudara, nanti minggu depan. Dia karena cacat ya, jadi lahir itu kakinya itu nggak ada, jadi cuman apa ya, cuman telapaknya gitu loh. Jadi kaki utuh tuh enggak. Dan dia karena tertolak, dia menjadi seorang waria selama 15 tahun. Tapi akhirnya ditangkap Tuhan dan dia melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Itu minggu depan. Ya, jadi jangan lupa hadir supaya kita bisa dapat berkat dari apa yang disampaikan oleh hambanya ini. Ya. Mari saya mengundang pemusik dan worshiper. Jadi biarlah kita memiliki tanda dan memiliki gaya hidup kerajaan dalam hidup kita, saudara. Engkaulah Raja. Ya. Saya undang kita bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Glory. Ayo kita menghadap hadirat Tuhan, menghadap Raja kita. Oh Yesus. Korabasyata karabaramalara. Berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah berserah.
Mari kita merenungkan apakah kita sudah menjadi bagian dua hal ini, saudara. Supaya kita di dalam apapun juga, untuk apapun juga, dan semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, kita menjadi ambasador kerajaan Allah. Kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia yang semakin gelap hari ini. Di mana perkataan kita, perbuatan kita, apakah kita sudah mencerminkan kerajaan Allah, mencerminkan Kristus sebagai Raja kita? Apakah hidup kita, apakah yang kita berbuat, apakah kita gaya hidup kita sudah memiliki gaya hidup kerajaan atau gaya hidup seenaknya mau gue? Apakah ada tanda-tanda yang menyertai kita orang percaya saat kita diberikan kuasa, keberanian untuk mengusir setan, untuk kita menyembuhkan, mendoakan orang dan orang itu sembuh. Oramasyik kita karabasyade. Tapi bukan untuk gagah dan kuat kita, bukan untuk kesombongan kita semuanya itu, tetapi semuanya itu kita kepada Raja kita. Karena yang menyembuhkan, yang mengusir setan, yang membuat semuanya itu adalah Tuhan, Raja kita, bukan kita. Kita hanya utusannya, tetapi Raja kita Yesus Kristus yang bertindak melalui kita, saudara. Oramasyata karabala ramala ramasata. Orabala ramasyata. Rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang kasih Tuhan Yesus, Kau telah hadir tengah-tengah kami di dalam ibadah pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Aryadi Santoso. Kau memakai lagi di dalam melayani Kau, Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya, apa yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Menjadi syukur, terima kasih.
Dan Kau sudah jamah juga seluruh jemaat yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah mengikuti online dari gereja ini. Semuanya diberkati Tuhan, disembuhkan dari segala sakit penyakit, diberikan kesehatan, kekuatan, pekerjaan-pekerjaan semuanya dilancarkan, diberkati sehingga menjadi berhasil dan beruntung. Aja syukur, terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupan kami. Kami hidup damai, sejahtera, sukacita karena Engkau Yesus bersama kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Jadikan kami terang-Mu, saksi-Mu, untuk kami bisa membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mari angkat kedua tangan, dekatkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan.